Yoeho. Apakah aku terlihat baik? Lian si kami. Secara alami adalah yang paling cantik. Namun, Anda yang tidak bisa bergerak adalah yang paling cantik. Gu Weiwei, sepupu Gu Lianxi. Gu Weiwei. Yang selalu saya cintai adalah Gu Weiwei. Menikahi Anda hanyalah untuk memperoleh aset keluarga Gu. Hari ini, tujuan telah tercapai. Anda tidak lagi memiliki guna. Sepupu. Yue Hao dan aku pasti akan mengelola grup Gu dengan baik. Kamu, istirahatlah dengan tenang. Su Yohao, Gu Weiwei. Kalian pasangan tercela. Jika ada kehidupan setelah mati, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Anda sudah bangun. Nona Gu menabrak mobil saya. Mu Xianji, ketua grup Xingle. Apa rencana kompensasinya? Kecelakaan mobil bukankah ini sesuatu yang terjadi sebulan sebelum pernikahanku? Tidak ada luka tusuk. Mungkinkah aku telah terlahir kembali? Mu Xianqi dikabarkan gagah dan romantis, manja dan boros. Dia lebih hebat dari 10 Zhu Yohao. Tidak bisa tandingi. Kehidupan lampau. Halo, Jika saya datang untuk merebut pengantin besok, apakah Anda berani ikut dengan saya? siapa kamu? Saya Mu Xianqi. Tuan mudamu pasti suka bercandakan. Su Yuhao bukan orang baik. Tentu saja, saya juga tidak. Hei! Jika kamu ingin menjatuhkan Xu Yohao dan Gu Weiwei, maka kamu hanya bisa bersekutu dengan Mu Xianqi. Aku akan menggantimu dengan diriku sendiri. Ganti rugi bagaimana? Aku akan menikah pada tanggal 16 bulan depan. Berani merebut pengantin. Nona Gu seharusnya melihat dengan baik. Aku serius. Selama kamu berani datang, aku pasti akan pergi bersamamu. Semua pria di Jiangcheng ingin menikahi Nona Gu. Ini benar-benar sangat menarik. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Tanggal 16 bulan depan. Kita akan bertemu di sana, apapun yang terjadi. Satu bulan kemudian, Terima kasih kepada semua kerabat dan teman karena sudah meluangkan waktu untuk nikahnya Zhu Yuehao dan mempelai wanita Gu Lianxi. Baiklah, Mu Xianqi, aku menunggumu. sebelum pernikahan dimulai, mempelai pria memiliki kejutan. Untuk dibagikan kepada semua orang, tolong staf belakang panggung kirim kepada semua tamu. Pada saat itu, ketika aku mendapatkan saham keluarga Gu, aku akan membunuhnya, maka aku bisa menikahimu. Benar-benar jahat. Dan akan ada yang lebih buruk lagi. Ibu Su Yuhao. Bukankah seharusnya video tentang cinta? Kesalahpahaman. Tuan Muda Shou, tarik itu untukku. Itu salah paham. Tuan Muda Shou, semuanya, berhenti melihat. Ini benar-benar kesalahpahaman. Xu Yuehao, apakah ini benar? Lianxi, dengarkan penjelasanku. Ini Gu Weiwei. Dia yang menggodaku duluan.
Makanya aku tidak punya pilihan. Xiao Yulhao, diam. Bukankah kamu hanya mengincar aset keluarga Gu? Tuduhan tak berdasar macam apa yang kamu lemparkan padaku? Kamu memfitnahku. Semua video itu sama sekali bukan seperti yang kamu kira. Melihat adalah percaya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku tidak akan menikah. Gu Lianxi, pernikahan ini bukan urusanmu. Putramu selingkuh sebelum menikah, Nyonya Su, dan merencanakan pembunuhan. Kamu mau aku nikah dengan keluarga Su dan mati? Bukankah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin putraku membunuhmu? Lagi pula, putraku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria pada umumnya. Bagaimana mungkin dia kemudian tidak dimaafkan? Nyonya Su, ucapanmu menyentuhku, menghancurkan pandangan duniaku. Tidak heran keluarga Su selalu berada di Jiangcheng, keluarga kelas bawah. Jadi itu dari generasimu itu mulai menurun. Kamu, sejak awal, keluarga Xiu dan keluarga Gu kita bukanlah pasangan yang cocok. Namun, Xiu Youhao, si sederhana ini, terus menjilatku. Itulah mengapa aku dengan enggan setuju. Dasar wanita busuk, kau. Mama, Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa keluarga kelas bawah menggunakan sisa kecerdasannya sekadar merencanakan kejahatan. Tidak heran mereka tidak bisa sukses besar. Lianxi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mari kita menikah hari ini dulu. Baiklah. Sangat ingin menikah, tapi kau bilang tak punya motif. Mu Xianqi, di mana kau sebenarnya? Dasar gadis celaka. Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan sekarang, semua orang akan tetap tahu kamu adalah buangan putraku. Sekarang lihatlah seluruh Jiangcheng. Siapa yang masih berani menikahimu dalam hidup ini? Bahkan jika aku tidak bisa menikah, aku tetap tidak akan puas dengan keluarga Xiumu. Siapa bilang Gu Lianxi nggak laku? Hari ini, saya di Shanxi dengan aset keluargamu. Grup Shenglin sebagai mahar akan menikahi Nona Gu Lianxi. Apakah Anda bersedia? The film was translated and narrated by Siapa yang punya keberatan? Mengapa kau baru saja tiba? Maaf, terlambat karena persiapan mahar. Saya akan melamar Anda secara resmi. Maukah Anda menikah dengan saya? Aku memang begitu. Mu Xianqi terkenal suka main perempuan. Dia punya wanita banyak, kamu malah menikah dengannya. Terkenal suka main perempuan. Setidaknya itu bisa menyelamatkan hidupku. Lianxi, video ini pasti dibuat-buat oleh orang lain. Paman, Bibi, tolong cepat bujuk Lianxi. Pernikahan harus diputuskan sendiri. Sebagai orang tua, hanya bisa kasih beberapa nasihat. Kita tidak bisa terlalu ikut campur. Apakah kalian hanya akan melihat Lianxi melompat ke dalam lubang api? Bagaimana keluargamu kita menjadi lubang api dalam hal latar belakang keluarga dan pencapaian? Keluargamu kita memang keluarga terkaya di Jiangcheng, sedangkan keluarga Shu hanyalah junior yang tidak dikenal di daftar orang kaya. Saya nggak kalah tampan dari Shu Youhao, si munafik itu. Dalam hal sumber daya keuangan, beberapa hari yang lalu, saya menghabiskan 30 juta untuk membeli Nona Gu Lianxi, kalung jantung Dalton. Sedangkan Shu Youhao hanya bisa melihat tanpa daya saat saya merebut kalung itu. Anda habiskan uang besar untuk putriku, untuk membeli kalung itu. Bullshit. Kita semua adalah seksi. Menantu yang sangat baik. Saya tidak punya alasan untuk tidak puas. Lalu reputasi playboy-nya bagaimana? Sebelum menikah, dia punya begitu banyak wanita genit di sekitarnya. Mungkin putrimu akan menikah dengannya dan hidup dalam pengabaian. Saya lajang dan belum menikah. Bukankah normal untuk memiliki beberapa wanita di sekitar saya? Sedangkan Shu Youhao yang hampir menikah masih terlibat dengan sepupu Nona Gu. Berhubungan, karakter dan moralnya rusak. Nilai-nilai keluarganya sungguh tidak pantas. Lagi pula, aku, Mu Xianqi, menjamin, mulai hari ini, aku hanya akan punya Gu Lianxi sebagai satu-satunya wanitaku. Pernikahan bukan permainan anak-anak. Kata-katamu terdengar bagus, tapi dengan apa kamu bisa menjaminnya? Aku tentu tahu, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Aku datang hari ini, tentu dengan ketulusan. Bacalah daftar seserahan. Seserahan keluargamu adalah sebagai berikut. Hadiah tunai, 80 juta. Kalung zamrud, cincin perhiasan. Masing-masing 50 pasang cincin permata. Di bawah grup Shenglin. 3 villa di Teluk Nanhai. Grup Shenglin. Semua saham. Semua yang disebutkan di atas dihadiahkan kepada Nona Gu Lianxi. Istriku memegang kendali atas seluruh kekuatan kepemilikan saham keluargamu. Kalau aku selingkuh selama nikah, aku akan pergi tanpa apa-apa. Xianqi, seserahanmu ini. Kami merasa tidak pantas menerimanya.
Mahar keluarga Gu kami belum siap. Paman, seserahan dan mahar hanyalah formalitas. Aku hanya ingin menggunakan seserahan ini untuk memberitahumu bahwa cintaku pada putrimu adalah tulus. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengenai mahar, keluarga Gu kami akan menyusulkannya nanti. Hari ini, kalian berdua menikah saja dulu. Baiklah, mari kita pergi mengantarkan seserahan ke keluarga Gu sekarang. Baik. Mu Xianqi, tunggu saja aku. Aku cuma minta kamu rusak pernikahan, bukan benar-benar menikah. Kenapa kau paksa aku urus akta nikah? Kecerdasan Su Yuehao tidak sederhana. Kita sedang bermain sandiwara. Kalau kita nggak selesaikan, dan dia mengetahuinya, apa yang terjadi sebenarnya terus apa? Kau benar soal hadiah pertunanganmu. Apakah itu sungguh-sungguh? Tentu saja aku serius. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke Shenglin besok untuk membantumu. Akan kubantu urus Shenglin saat kau memutuskan ingin bercerai. Aku kembalikan semua hadiah tunangan yang kau berikan padaku. Kamu bekerja untukku secara gratis. Kau sudah banyak membantuku. Aku tentu harus membalas budimu. Atau, apakah kau tidak percaya pada kemampuanku? Tentu saja aku percaya pada istriku tercinta. Ayo, kita pulang. The film was translated and narrated. Anda bilang, Nona Gu dan tuan mudamu, bukankah mereka sudah saling jatuh cinta? Kalau tidak, tuan mudamu tak akan rebut pengantin terbuka. Saya rasa begitu. Aku ada urusan, aku akan keluar sebentar. Dia sekarang Presiden Shenglin Group. Kakak Yue Hao, bajingan itu ada di sini. Halo, Presiden baru. Maaf, Presiden baru. Aku alergi terhadap gadis teh hijau. Sebaiknya kau menjauh dariku. Kalau tidak, aku takut tidur buruk. Guliansi, apa yang kamu pamerkan? Kenyataan kamu di posisimu sekarang. Bukankah itu semua berkat laki-laki? Tepat sekali. Setidaknya aku masih punya pria untuk diandalkan. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak bisa mengandalkan pria. Kau, Mu Xianqi dan Xu Yuehao. Siapa yang lebih tinggi di Jiangcheng? Aku tidak perlu bicara lebih banyak kan? Aku bisa mengandalkan Mu Xianqi. Apakah Xu Yuehao mu bisa diandalkan? Kamu hanya beruntung dengan merayu tuan mudamu. Wanita-wanita sepertimu yang pakai tubuhnya untuk naik pangkat. Apakah dia bahkan pantas menjadi Presiden Grup Shenglin? Liansi, saya tahu Anda ambisius, tapi Anda tidak bisa mendaki pangkat lewat tubuhmu. Saya kira Guliansi sangat luar biasa. Ternyata dia mengandalkan tubuhnya. Benar, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah menghadiri acara bisnis, tidak punya koneksi. Meskipun dia menjadi presiden, saya ragu itu akan bertahan lama. Xu Yuehao naik pangkat pakai tubuhnya. Apakah kau sedang membuka aibmu sendiri? Apa maksudmu? Ketika perusahaanmu pertama kali didirikan, akulah yang memberimu modal awal pertama. Hal-hal dari masa lalu. Perusahaanmu diambang kebangkrutan. Akulah yang mencoba segala cara untuk membalikan keadaan. Adapun sebidang tanah kecilmu, untuk bisa sukses go public, tanpa aku, Guliansi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Liansi, mari. Adapun mengapa aku tidak terlibat dengan dunia bisnis, karena kamu tak suka dia dulu. Aku menampakkan diri. Itulah mengapa aku tinggal di rumah dan menjadi burung kenari dalam sangkar emoh. Liansi, masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kita ungkit lagi, baiklah. Di antara kita, siapa yang naik jabatan lewat tubuhnya? Aku tidak tertarik pada tubuhmu. Pilihan kataku tidak pantas. Harusnya bilang Presiden Xu adalah gigolo yang sok jagoan. Cukup. Jangan ungkit-ungkit masalah lama lagi. Anda bersedia waktu itu. Anda hanya dimanfaatkan oleh saya. Lalu dibuang. Sekarang Mu Xianqi baru saja mengambil alih. Suatu hari, dia juga akan bosan dengan Anda. Kakak Yue Hao, kamu baik-baik saja. Tuan mudamu. Ada apa? Mana sikap sombongmu yang tadi? Ayolah. Ucapkan lagi. Baru tadi saya cuma bercanda. Saya hanya bercanda. Guliansi dan saudara Yun Hao, saat mereka bersama, dia akan merayu berbagai macam pria. Tuan mudamu, kamu sama sekali tidak boleh tertipu. Apa? The film was translated and Apakah aku perlu narrated terima by kasih M. atas Media. ingatannya? Tuan mudamu,
Tak perlu terima kasih. Omong-omong soal kerabat. Kamu masih iparku. Punya rasa malu sedikit. Tuan mudamu, Wei Wei Dili, tidak sengaja melakukannya. Nyonya simpananmu memprovokasi istriku. Dan kamu bilang itu tidak sengaja. Kalian berdua bersekongkol untuk menampar muka keluargamuku. Tidak ada. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong jangan salahkan kami. Tolong maafkan kami. Kali ini saja. Kalau kami tak urus ini, jujur saja. Kerjasama antara keluarga Zhou dan Mucita bisa diakhiri. Apa yang kamu lakukan? Dasar wanita, bikin malu diri sendiri. Saya sudah bilang, jangan memprovokasi Gu Lianxi. Tapi Anda tidak mau mendengarkan. Cepat minta maaf kepada Gu Lianxi. Kena masalah? Baru ingat jadikan aku perisai. Bukankah kamu juga tidak menyukainya? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Lianxi dan saya, bagaimanapun juga, pernah saling mencintai. Sekarang saya melihat dia menemukan tempat yang baik. Saya juga senang untuknya. Cinta kamu jelas ingin. Diam. Tuan mudamu, saya sudah menghajarnya untuk Anda. Wanita bodoh ini. Tolong jangan biarkan dia membuat Anda marah pada saya. Istriku, bagaimana kamu ingin menangani ini? Usir Xu Yuehao keluar untukku. Lianxi, saya sudah tahu saya salah. Lepaskan pakaiannya dan usir dia keluar. Gu Lianxi, semoga Anda mati dengan mengerikan. Mulutnya kotor. Pukul dia sampai bersih. Baik. Apa yang kamu lakukan? Santai, bagiannya sudah dia terima. Dari pukulan untukmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku beritahu kamu, Gu Lianxi, aku belum bisa kalahkanmu. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa nanti. Tunggu saja. Sepertinya adik perempuanku masih tidak mengerti situasinya. Apakah kau ingin aku mengusirmu juga? Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Hari ini, di depan kalian semua, aku akan menjelaskan kepada kalian semua. Kalian adalah karyawan Shengling Groupku. Mulai sekarang, kalian juga akan menjadi bawahan Lianxi. Yang berani lawan Lianxi dari belakang, atau bermain trik kecil. Nasib Zhou Yuehao. Kalian semua sudah lihat. Sentuh orangku, urusan dengan Mu Shengqi. Aku tak akan biarkan mereka lolos. Apa kau mengerti? Mengerti, Mengerti. Kakak Yuehao. Kakak Yuehao, kamu di sini. Saya di sini. Saya benar-benar tidak menyangka Mu Shengqi begitu protektif terhadap Gu Lianxi. Dan bahkan melibatkan Anda untuk menderita keluhan bersama saya. Aku mengerti. Kita harus benar-benar memastikan Gu Lianxi terinjak-injak. Hanya dengan begitu kita bisa menghapus penghinaan kita di masa lalu. Mu Shengqi begitu protektif terhadap Gu Lianxi. Bagaimana hapus hinaan masa lalu? Seminggu yang lalu, grup Shengxi mengumumkan tender kerja sama senilai 10 juta. Jika kita berhasil mengamankan kemitraan, maka orang luar pasti akan berpikir Gu Lianxi tidak pantas menduduki posisinya dan kurang kemampuan. Lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa Gu Lianxi akan gagal? Manajer proyek grup Shengxi adalah teman ayahku. Ketika saatnya tiba, aku akan berbicara dengannya dan suruh dia bagi kemitraan ini kepada kita. Kali ini, aku pasti akan membuat Gu Lianxi mengalami kekalahan telak. Halo, saya presiden dari Shengling Group. Di sini bahas kemitraan dengan manajer Zhou. Dia di dalam. Kakak ipar, Tolong tunggu di sini. Proses diskusiku di dalam. Rekam semuanya. Hati-hati, jangan biarkan ada yang menemukanmu. jangan khawatir. Ini keahlian saya. Anda Presiden Gu, benar. Ya, Maaf tidak menyapa lebih awal.
Tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba. Dan ini siapa? Ini sekretarisku. Halo. Silakan, masuk, masuk. Baik. Manajer Zhu, ini adalah tanda ketulusan Xianglin Group. Tolong tinjau dan lihat apakah Anda puas. Selama itu, permintaan apapun yang dibuat oleh Presiden Gue, saya puas dengan semuanya. Manajer Zhu, klausa-klausa dalam kontrak, apakah Anda tidak ingin meninjaunya lagi? Membahas pekerjaan cukup tidak menarik. Saya rasa kita sebaiknya mengobrol pribadi. Lalu, dan kemudian membuat sedikit keributan. Setelah itu selesai, nanti kita bahas kemitraan dengan baik. Manajer Zhu, tolong jangan bersikap seperti ini. Tidak ada yang akan tahu tentang ini di sini. Mengapa Anda berpura-pura? Lagi pula, bukankah Anda andalkan tubuh juga? Untuk menempel pada tuan mudamu, saya yakin posisi Anda, sebagai presiden, tidak akan bertahan lama lagi, bukan? Manajer Zhu, Anda ingin membahas kerjasama? Diskusikan saja denganku. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Bagus sekali. Kebetulan, masih ada satu tempat terakhir. Dan itu disediakan untuk Anda. Baiklah, malam ini, aku akan menemanimu. Tidak dapat dibayangkan bahwa Sengsi Group melakukan kemitraan dengan cara ini. Kamu sendiri tidak kompeten, tapi kamu cemburu pada keunggulan orang lain. Manajer Zhou, seseorang seperti Gulian Xi, naik ke puncak menggunakan tubuhnya, dan tidak tahan melihat orang lain berhasil. Bukankah dia harus masuk daftar hitam? Si cantik kecil benar. Saya rasa presiden gua cukup cantik. Kalau tidak, mohonlah padaku, buat aku nyaman malam ini. Dan aku tidak akan memasukkanmu ke daftar hitam. Aku sungguh tidak tahu dari mana manajer Zhou mendapatkan kepercayaan dirinya untuk ucap kata sombong itu. Mau daftar hitam namaku di industri, kau juga perlu melihat apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Kau jalang bau. Apakah aku terlalu memaafkanmu? Kau bahkan bisa telanjang untuk menyenangkan tuan mudamu. Mengapa kau tidak bisa telanjang untuk menyenangkan aku? Sialan. Kau jalang, kenapa tolak anggur? Hentikan. Fu. Asisten Fu. Mengapa Anda di sini? Sepertinya bagi saya bahwa Anda, manajer, sudah bosan menjadi satu, bukan? Anda berani salah gunakan wewenang dan tidak menghormati presiden gua. Apel, dia, bukankah dia cuma andalkan tubuh? Dengarkan saya baik-baik. Ketua telah berbicara. Tidak menghormati presiden gua berarti menjadi musuhnya. Presiden gua, saya minta maaf. Tolong ampuni saya. Siapa yang baru saja bilang mereka bakal daftar hitam aku di industri? Sialan. Kau benar-benar membuatku hancur. Presiden gua. Itu dia. Gue memberitahuku bahwa kau tidak punya koneksi dan mencapai puncak dengan tubuhmu. Aku hanya percaya wanita penggosip itu salahku karena buta akan nilai sejatimu. Tolong maafkan aku. Tuan ini adalah... Aku dari grup Sanction, asisten ketua. Halo. Datang untuk diskusi kerjasama ya? Anda bisa berbicara dengan Xiao Group, seseorang seperti Gulian Xi, yang baru saja memasuki dunia bisnis. Belum lama ini, dia hanya wajah cantik. Apakah wanita ini tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja kukatakan? Tapi, memangnya grup show itu apa? Hanya perusahaan kecil, kaya mendadak. Apakah pantas berbicara dengan kami? Grup Sangshi tentang kerjasama. Tolong bantu aku menyampaikan pesan kepada Zhu Yuehao. Katakan padanya untuk tahu diri. Jika tidak, semua orang keluar dari Jiangchen. Dan kau dipecat. Kalian semua, keluar. Maaf, presiden gua. Aku minta maaf karena mengejutkanmu. Ini dari ketua kami. Dia suruh aku kasih ini ke kamu. Kontrak senilai 10 juta. Tolong simpan baik-baik. untukku, Tentu saja. Jika kau merasa bahwa ada keberatan atau poin ketidaksetujuan, kau bisa bilang kapan saja. tidak. Aku sudah meninjau kontrak ini. Tidak ada yang tidak pantas. Hanya saja, Ketua Sengsi Group, siapa dia? Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana dia bisa begitu percaya padaku? Tapi ketua kami mengenalmu dan sangat mengagumi kemampuanmu. Terima kasih semuanya atas penghargaan tinggi dari ketua. Nanti aku traktir kalian makan. Kalau begitu, aku antar kamu keluar. Terima kasih, Kuan Fu.
Manajer Zhao, apakah Anda puas? Sungguh suatu kehormatan bagi kami, bagi Xiangxi Group kami, untuk bertemu desainer sehebat Anda. Dengan senang hati. Anda terlalu memuji saya. Ini semua. Tunggu. Saya secara resmi melaporkan Gu Lianxi atas penjiplakan karya Show Group saya. Xu Yuhou, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, saya di sini untuk membongkar perbuatan jahatmu. Gu Lianxi, Anda menjiplak rancangan desain perusahaan show saya. Kamu pikir bisa bohong semua orang? Presiden gue, apakah yang dia katakan benar? Manajer Zhao, saya benar-benar tidak akan bercanda dengan karir saya. Gu Lianxi, apakah Anda tahu mengapa saat Anda menyerahkan karya Anda ke Show Group sebelumnya, saya menolak semuanya karena saya tahu karakter Anda. Dan sekarang Anda dengan jahat membalas. Dengan menjiplak draft desain saya, kau berani hadir di peragaan busana. Bukti apa yang kamu miliki untuk mengatakan aku menjiplak? Dokumen-dokumen ini, semuanya milik Show Group saya. Gambar desain asli, Anda bisa melihatnya. Dengan apa yang Anda miliki hari ini, karya-karya yang akan dipamerkan, bukankah itu persis sama? Xu Yuhou, Kenapa? Presiden gue, ada mahkota di kepala kamu. Anda bahkan tidak bisa berjongkok untuk mengambil sesuatu. ini tidak mungkin. Ini adalah milikku sendiri. Draft desain, apa hubungannya dengan perusahaan show Anda? Sungguh kebetulan, ini persis milik Show Group saya. Draft desain asli. Saya baru saja mulai memiliki kesan yang baik terhadap presidenku, tapi aku tak sangka semuanya salah secepat ini. Kamu bilang ini milikmu, Draft desain Show Group. Mana buktinya? Semuanya. Desain Show Group saya dipamerkan di seluruh dunia. Anda semua bisa online, cari sendiri sedikit untuk memeriksa tanggal rilis karya-karya ini. Setiap satu dirilis sebelum hari ini. Itu bahkan lebih tidak mungkin, kecuali seseorang mencuri karyaku dan merilisnya lebih dulu. Presiden gue, apakah Anda memiliki delusi penganiayaan? Sekarang setelah bukti-bukti konklusif, apalagi yang ingin Anda katakan? Presiden gue, rumor di luar mengatakan, Anda naik ke kekuasaan dengan menggunakan tubuh Anda. Saya masih memilih untuk percaya pada kemampuan Anda. Anda benar-benar mengecewakan saya. Vesias ini masih ingin bersaing denganku. Benar-benar terlalu percaya diri. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membalikkan keadaan. Aku percaya pada Lianxi. Kau baik-baik saja. Presiden yang terjun ke Shangling Group sungguh melakukan pelanggaran seperti itu. Etika profesional, tuan mudamu. Bagaimana ini harus diselesaikan? Lianxi tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan mudamu sangat menyayangi istrinya. Tetapi masalah ini menyangkut reputasi Shangling Group. Shangling adalah milikku, meskipun reputasinya rusak dan grup mengalami kerugian. Itu tidak ada hubungannya dengan Sumu yang kumuh. Perusahaan. Tapi dia menjiplak draft desain asli Show Group saya. Serahkan desainer Show Group saya dan semua rekan-rekan kami penjelasan. Begitukah? Jika pakaian ini dirancang oleh perusahaan Sumu, maka Presiden Zhou, bisakah kau menyatakan konsep desain pakaian ini? Saya bukan desainer. Bagaimana saya tahu apa-apa tentang konsep atau tidak ada konsep? Kalau gitu, undang aja desainer lo untuk datang dan menjelaskan. Mereka cuti bulan lalu, alasan pribadi, dan kembali ke kampung halaman mereka. Begitukah? Kalau begitu, Presiden Zhou, tolong repotkan dirimu buat undang lagi desainermu. Mu Xianqi, Anda lagi merusak rencana saya. Saya rasa tuan mudamu benar. Panggil desainer itu. Mari kita hadapi langsung. Itu juga akan memberi kami penjelasan. Atau apakah desainer ini sepenuhnya fiktif? Anda ingin memfitnah kami. Presiden gua, bagaimana bisa begitu? Baiklah, beri saya waktu. Saya akan mencari desainer dan membawa mereka kepada Anda. Baiklah. Aku akan memberimu 3 hari. Jika sampai saat itu, kau tidak bisa menemukan orangnya, maka kau memfitnah Lianxi. Semua orang yang hadir hari ini akan menjadi saksi. Jangan khawatir. 3 hari dari sekarang. Hari untuk lihat Su Yuhao mengangkat batu. Ujung-ujungnya dia jatuh sendiri. Xianqi, dia pasti cari orang buat bohong. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membantumu mengaturnya. Mengapa kamu begitu baik padaku? Tentu saja aku baik padamu. Karena kau istriku. Tapi sebelum kamu mengacaukan pernikahan, kita bahkan tidak punya banyak interaksi.
Aku tidak peduli bagaimana sebelumnya. Mulai sekarang, kau adalah istrimu Shang-Chi. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Turunkan aku. Tidak melepaskan. Turunkan aku. Aku... Bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir kali saya melaporkan Gu Lianxi atas penjiplakan draft desain show grup saya untuk membuat bukti lebih konklusif. Saya secara khusus mengundang desainer perusahaan kami. Halo semuanya, saya adalah desainer dari karya-karya ini. Di sini, saya akan presentasi ke semua orang filosofi desain saya. Pertama, lihat orang ini, berbicara begitu meyakinkan. Presiden Gu tidak mungkin benar-benar menjiplakan. Saya rasa ini pasti plagiarisme. Bagaimana mungkin show group mencari seseorang untuk memasukkannya? Presentasi selesai. Itu mengakhiri filosofi desain saya untuk karya-karya ini. Saya juga ingin mengingatkan semua orang, pelaku kejahatan akan binasa. Tolok ukur seorang desainer yang hebat adalah memiliki etika profesional. Tuan mudamu, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Pidato Nona Song memang brilian. Jelas itu bukan draft yang disalin dari internet. Tuan mudamu, ini adalah karya desain saya. Jadi tentu saja saya tahu filosofi desainnya. Nona Song sangat cakap. Berimprovisasi di tempat seharusnya tidak masalahkan. Apa maksud Anda, tuan mudamu? Nona Song bisa mendesain karya-karya yang begitu indah, yang menunjukkan kemampuannya adalah yang terbaik di industri ini. Bagaimana kalau kau juga bersaing dengan Presiden Gu kami? Mari kita lihat karya siapa yang lebih menonjol. Saya rasa tidak ada kebutuhan untuk itu, bukan? Siapa tahu jika orang yang kau bawa itu bukan palsu. Mu Shang-Chi, jangan berani-berani, keterlaluan. Semuanya. Jika desainer grup show benar-benar bisa mendesain sebuah karya peragaan busana, maka penampilan di tempat seharusnya tidak masalahkan. Saya rasa tuan mudamu benar. Emas sejati tidak takut api. Karena Nona Song percaya Presiden Gu melakukan plagiarisme, maka Presiden Gu secara alami tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Nona Song. Pemenangnya pasti Anda. Apa yang harus saya lakukan? Presiden Zhao menyuruh saya bersaksi palsu. Tidak memberitahu saya harus tampil di tempat. Atau lebih tepatnya, apakah Presiden Xiao takut bersaing? Bagaimana bisa begitu? Nona Song, saat ini, jangan rendah hati. Tunjukkan apa yang Anda miliki. Baik, Presiden Zhao. Saya juga seorang desainer. Apa yang saya takutkan? Bagaimana jika Gu Lianxi tidak seberbakat saya? Lianxi, jangan gugup. Tampil saja sesuai tingkat normalmu. Baiklah. Tidak heran Shang-Chi memintaku mencari inspirasi hari itu. Jadi dia bersiap untuk hari yang sulit. Manajer Shao, karena kau adalah manajer proyek untuk ini proyek, tolong ajukan pertanyaannya. Shang-Chi Group memiliki klien yang sulit. Dia ingin mendesain sepotong perhiasan untuk ibunya. Perhiasan? Bukankah ini tentang mendesain pakaian? Semua orang, Shang-Chi Group kami, mengejar ketelitian karena sifat khusus. Penilaian ini mencegah tebakan atas pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya perlu diubah. Anda, Xiao, saya akan mengambil nyawa Anda. Baik itu perhiasan atau pakaian, saya yakin itu dalam lingkup desain kalian berdua kan? Baiklah, aku bisa mencoba. Sudah sampai pada titik ini. Bisakah aku masih melarikan diri? Bagaimanapun, Presiden Zhao sudah membuat pengaturan sebelumnya. Bagaimana dengan Nona Song? Aku juga bisa mencoba. Karena kalian berdua tidak punya masalah, maka saya sekarang akan mulai menyatakan soal ujian. Sang ibu berpikir ide putrinya terlalu avant-garde, sementara sang putri berpikir
Jadi ibunya terlalu kuno. Oleh karena itu, tolong desain. Desainlah sepotong perhiasan yang cocok untuk muda dan tua. Ada yang mau bertanya? Aku tidak masalah. Baik, kalau begitu, saya akan menyiapkan komputer untuk kalian berdua. Manajer Zhao, bisakah aku menggunakan sketsa tangan? Sketsa tangan. Ada apa? Presiden gua bahkan tidak bisa menggunakan komputer. Seseorang seperti presiden gua yang sangat kuno cukup langka saat ini. Manajer Zhao, meski pakai sketsa tangan, aku tidak akan lebih lambat dari Nona Song menggambar di komputer. Lagi pula, desain busanaku itu juga sebuah manuskrip. Karena itu masalahnya, maka saya akan meminta staf menyiapkan kertas dan pena untuk presiden gua. Aku sudah menyelesaikan desainku. Aku juga sudah selesai. Jadi, kalian berdua, siapa presentasi duluan? Aku pergi dulu. Hei, sebenarnya terlihat cukup bagus. Ini memang cantik. Tapi aku merasa ini cukup aneh. Batu permata yang aku pilih adalah pirus. Ini cocok untuk orang tua. Untuk rantainya, aku memilih cetakan bunga kuning. Ini cocok untuk anak muda. Jadi, ini menggabungkan dua jenis selera menjadi satu. Desainer grup Zhou hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Presiden gue, apakah menurut Anda ada yang salah dengan desain ini? Anda bisa berkomentar sedikit. Hijau pirus memang cocok untuk orang tua, tapi yang dicari orang tua adalah stabilitas. Menggunakan motif bunga sebagai hiasan membuatnya terlihat sangat sembrono. Kalau begitu, itu sembrono. Ibu wanita itu pasti tidak akan memilihnya. Adapun motif bunga, itu memang lebih mudah. Tapi Nona Song, kombinasi dua warna ini menggunakan kuning angsa dan hijau zamrud. Kedua warna ini tampaknya bertabrakan. Terlebih lagi, terlihat sedikit norak. Kamu, Evaluasi presiden gue persis seperti yang saya pikirkan. Karya seperti ini di Shangxi Group lebih buruk dari hasil magang. Dan permata ini digambar begitu besar. Jika pelanggan memakainya di leher, leher mereka akan lelah setelah sehari. Sekarang, Presiden Gul, silakan presentasikan karya Anda. yang ini jauh lebih menyenangkan mata daripada yang sebelumnya. Presiden Gul, bisakah Anda menjelaskan konsep desain karya Anda? Batu permata yang aku pilih untuk digunakan adalah obsidian, hitam stabil dan cocok untuk orang tua. Dan itu juga memenuhi kebutuhan serbaguna kaum muda. Lalu aku menambahkan rantai perak. Namun, jika rantainya terlalu halus, itu akan membuat seluruh kalung terlihat sangat berat. Oleh karena itu, aku akan menggunakan rumbai sebagai hiasan pada titik sambungan rantai. Membuatnya terasa sangat ringan. Presiden Gu benar-benar layak menjadi desainer yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mengumumkan bahwa Presiden Gu juara kompetisi ini. Apakah ada yang keberatan? Karena Lianxi menang, maka kita harus menyelesaikan masalah plagiarisme ini, bukan? Pakaian dari kompetisi terakhir menggabungkan dengan sempurna kedua gaya ini. Itu bukan sesuatu yang sebelumnya desainer asli bisa ciptakan. Jadi, Nona Song, kapan Anda berencana untuk mengatakan yang sebenarnya? Nona Song, jika kamu tidak langsung jujur, kamu juga akan menghadapi risiko daftar hitam industri. Aku bilang, Zhao Yuhao yang menghasutku. Kata-kata omong kosong apa itu? Bukankah karena saya tak promosikan Anda? Haruskah manfaatkan kesempatan ini untuk mengancam dan balas dendam padaku? Semua yang aku katakan adalah benar. Zhao Yuhao memberi saya 500.000 dan menyuruhku bersaksi palsu. Dia bilang, selama aku mengikuti skenarionya dan menghafal konsep desain dengan baik, aku tidak perlu khawatir tentang hal lain. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Mereka paksa aku improvisasi hari ini. Aku tidak punya tingkat keterampilan setinggi itu. Apalagi yang kamu tahu. Aku juga tahu bahwa sebenarnya Presiden Gu, draft desain yang awalnya kamu serahkan ke Zhao Group sudah disetujui. Tapi Zhao Yunhao mengklaim itu belum disetujui. Pada kenyataannya, dia bahkan mengambil karyamu dikirim pribadi ke luar negeri. Dia sepenuhnya merebut hak cipta yang awalnya milikmu. Hasilnya sudah diputuskan. Presiden Zhou, bukankah seharusnya Anda meminta maaf kepada Presiden Gu kami? Jika bukan karena Nona Song menarik diri tepat waktu dari jurang, aku hampir kena tipu Presiden Zhou dan merugikan Presiden Gu kita.
Presiden Gu, saya salah. Kalau begitu, Presiden Chu, di mana letak kesalahanmu? Kesalahan saya adalah, seharusnya saya hormat kepada Presiden Gu dan mencari orang untuk memfitnahmu. Aku salah. The film was Aku pantas mati. translated and Kalau begitu narrated mati by saja. media. Kau. Presiden Shou, Presiden Gu adalah salah satu orang Seng Ling Group. Presiden Shou secara terbuka menentangnya. Sama saja menampar wajah saya, wajahmu. Hanya permintaan maaf. Itu terlalu ringan untuk Anda. Lalu apa yang tuan mudamu inginkan? Saya ingat. Seng Ling juga sepertinya pernah memiliki karyawan penyewa penipu sebelumnya. Kemudian, bagaimana nasib orang itu? Saya ingat waktu itu. Mereka langsung membuat orang itu merangkak keluar dari ruang konferensi. Nah, karena sudah begitu, Anda juga merangkak keluar dari sini. Lelucon macam apa ini? Tidak terima ya? Masih ingin bermusuhan dengan Seng Ling Group? Nona gue. Bakat Anda, jelas bagi kita semua. Grup Senshi, sangat terhormat bekerja sama dengan desainer hebat seperti Anda. Ini benar-benar suatu kehormatan. Terima kasih atas apresiasinya, Manajer Zhao. Saya menantikan kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Minum habis. Ya. Ayo, Presiden Gu, mari kita isi gelas kita. Presiden Gu, pertunjukan terakhir kali itu, pekerjaan fantastis. Kami baru saja mengatakan, kami harus belajar lebih banyak darimu. Kamu juga luar biasa. Ayo, Presiden Gu, saya bersulang untuk Anda. Pada perjamuan perayaan ini, Anda layak penghargaan atas pencapaian. Direktur Chen, Anda terlalu memuji saya. Hei, apa maksudmu menjilat? Bakat Presiden Gu kami, semua orang tahu jelas. Saya pergi dulu, bersulang. Aku. Kenapa tidak dihabiskan? Aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Direktur Chen, aku benar-benar minta maaf. Kalau begitu, Anda habiskan sisa minuman beralkohol ini. Itu tidak terlalu banyak dimintakan. Aku akan pergi ke toilet dulu. Aku bisa meminumnya saat kembalikan. Baiklah. Habiskan saat kembali nanti. Baiklah. Ada apa ini? Kenapa seluruh tubuhku terasa panas? Mungkinkah ada yang salah dengan alkohol tadi? Siapa ini? Gu Lianxi, kau pikir kau mau kemana? Lama tidak bertemu. Kamu yang menyuruh kakak Jin membiusku. Jadi bagaimana jika itu? Gu Lianxi, kau bersamaku selama 3 tahun. Aku tak pernah menyentuhmu. Hari ini, sudah saatnya kau beri kompensasi. Lepaskan aku, Mu Xianqi bisa menyentuhmu. Jadi mengapa aku tidak bisa? dasar binatang. Itu benar. Aku adalah binatang buas. Hari ini, kau akan merasakan bagaimana rasanya di bawah binatang buas ini. Mu Xianqi. Xinji, Tidak apa-apa. Saya akan mengantar Anda pulang. Shenkai, Ibu, apa yang terjadi pada Lianxi? dia mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan sampai pingsan. Ibu, saya bawa dia ke kamar untuk istirahat. Tahan saja. Dokter akan segera tiba. Cepat periksa Lianxi. Kita perlu memberikan nyonya suntikan penenang. Baiklah.
sudah selesai. Tapi tidak akan cepat The bereaksi. film was translated and narrated by Ini M adalah Media. obat untuk menenangkan pikiran. Ketika Nyonya membutuhkannya, dia bisa minum 1 pil. Juga, orang yang membius Nyonya memiliki niat jahat. Obat yang digunakan sangat ampuh. Untungnya, asupan Nyonya relatif sedikit. Jika tidak, dalam waktu setengah jam, jika dia tidak menerima perawatan, pembuluh darahnya akan langsung pecah. Apa? So Yue Hao, si binatang buas itu. Silakan lanjutkan. Ini sangat tidak nyaman, Xinchi. Lianxi, tahan saja. Anda akan segera baik-baik saja. Ini sangat tidak nyaman. Shenkai, Ibu, Mama tidak sengaja. Aku datang membawakan air untuk Lianxi. baiklah. Terima kasih, Ibu. Kalian berdua lanjutkan saja. Ayo, bangun dan minum air. Kemana kamu pergi barusan? Kamu tidak boleh lari kali ini. Pelan-pelan. Siapa yang menyuruhmu begitu tidak sabar? Saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi jalan itu. Apakah Anda harus menindasnya sekarang? Aku hanya berencana memberinya pelajaran. Siapa yang tahu Mushenchi? Dia akan ada di sana. Anda tepat di bawah hidungnya. Mengganggu orang-orangnya. Dia akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Mungkinkah Mushen Kei sudah tiba? Kau, minggir. Jadi kamu Xu Yuehao? Ya. Kakak, mari kita bicarakan ini. Tolong, jangan gunakan kekerasan. Kaulah orangnya yang berani membius nyonyamu kita. Salah paham? Ini semua salah paham. Pukuli dia. Jangan. Kakak. Orang besar itu berjiwa besar. Jadi tolong jangan repot-repot dengan orang kecil sepertiku. Mengakui kesalahanmu begitu cepat. Wajahmu, nah, sama sekali tidak jujur. Apa yang kau katakan? Kakak tidak percaya sepatah kata pun. Apa yang kau ingin aku lakukan agar kakak percaya padamu? Letakkan tanganmu di atasnya. Letakkan. Apa yang Anda lakukan? Anak-anak, jangan lihat. Palingkan kepala kalian. Kakak, mari kita bicarakan ini. Kakak, tolong jangan lumpuhkan tanganku. Kakak. Nah, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Siapa kamu? Ibu, cepat datang selamatkan aku. Mereka adalah orang-orang tuan mudamu. Kenapa kamu menyinggung tuan mudamu? Nyonya tua, tangan anakmu nakal. Hari ini, tepat di depanmu, aku akan melumpuhkan tangannya. Jangan. Hari ini, kakak hanya di sini untuk mengambil sedikit bunga. Jika tanganmu tidak jujur lagi di masa depan, aku akan langsung memotongnya. Mundur. The film was Nah, translated biarkan saja. and narrated by M Media. Kita tidak bisa menang melawan Gulian si itu. Tuan mudamu mendukungnya. Ibu, kali ini dia hanya beruntun. Keberuntungannya lain kali. Tidak akan sebaik ini lagi. Nah, apa yang kamu rencanakan? Aku ingin Guliansi di industri ini. Tidak punya tempat lagi untuk berdiri. Bahkan Mushenchi tidak akan bisa melindunginya. Presiden Gu, manajer Zhao sudah ada di ruang rapat. Menunggumu menandatangani kontrak. Baiklah. Presiden gua dapat bekerja sama dengan Anda lagi.
Benar-benar suatu kehormatan besar. Ini adalah Sheng Lin, ketulusan grup. Tolong lihat, apakah ada area yang tidak Anda puas? Silakan duduk. Baiklah, puas. Tunggu sebentar. Manajer Zhao, karakter Gulian Si tidak jujur. Dia menggelapkan dana publik. Dia sama sekali tidak cocok sebagai mitra. Ini buktinya. Apa penggelapan dana publik? Laporan keuangan ini, akuntansi palsu oleh Gulian Si. Tidak ada yang salah dengan laporan ini. Seseorang di laporan ini telah memanipulasinya. Presiden Gue, untuk kolaborasi ini, grup Xiangxie telah membuat konsesi yang signifikan. Terlebih lagi, kontrak ini bernilai 1 miliar. Saya memberi uang bukan untuk dipakai. Anda bermain pahlawan. Manajer Xiao, peragaan busana terakhir. Anda juga melihatnya. Kemampuan apa aku, Gulian Si, punya? Anda juga tahu. Aku jelas bukan seseorang yang berlagak pahlawan. Presiden Gue, Anda sekarang penting yang dicurigai melakukan penggelapan. Bahkan jika Anda bisa membuktikan laporan ini palsu, sulit bagi Anda membuktikan ketidakbersalahan Anda sendiri. Manajer Xiao, penggelap dana seperti ini pasti harus ditangkap. Bagaimana jika saat itu Presiden Gu dihukum dan Anda ikut terseret? Itu sama sekali tidak sepadan. Gu Weiwei, apakah kamu di balik ini? Presiden Gu, saya hanya asisten umum. Di bawah Anda, saya bahkan tidak bisa masuk ke kantor Anda. Bagaimana saya bisa di balik ini? Manajer Zhao, pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Tolong beri aku waktu yang cukup. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini dan mengklarifikasinya untuk Anda. Tapi hari ini, kita seharusnya menandatangani kontrak. Menunda kemajuan proyek hari ini, berarti perusahaan harus menanggung tanggung jawab yang sesuai. Bagaimana menurutmu tentang ini? Hari ini, kita harus menandatangani kontrak terlebih dahulu. Aku akan menyelidiki masalah ini. Setelah itu, angan-angan Presiden Gu benar-benar keras dan jelas. Orang yang mampu menggelapkan bisa melakukan apa saja. Mungkinkah kontrak itu tidak akan diutak-atik? Tidak ada bukti konkret untuk masalah ini. Tolong diam, Presiden Gu. Menurut pendapat saya, penandatanganan ini sebaiknya ditangguhkan untuk sementara. Keputusan dibuat setelah Tuan Mudamu tiba. Buat keputusan. Saya yakin Tuan Mudamu tidak akan melepaskan eksekutif yang korup. Eksekutif, kamu terus mengatakan penggelapan. Tapi Anda tidak punya bukti nyata. Apakah Anda hanya mengandalkan ini? Laporan palsu. Apakah itu penggelapan atau bukan? Pergi saja ke kantor Presiden Gu dan geledah, maka kamu akan tahu. Presiden Gue, bagaimana menurut Anda? Baiklah, Anda bisa mencari. Di dalam kantong kertas ini ada kartu bank berisi 2 juta. Ini persis bagian yang Presiden Gu kantongi secara pribadi. Jika kamu tidak percaya, semua orang bisa pergi bersama ke bank dan cek saldo kartu. Ya ampun, Xiang Ling Group makmur lebih dari 30 tahun. Aku tidak pernah berpikir itu akan hancur oleh Presiden Gu sendirian. Tuan Mudamu tidak akan memaafkannya kan? Presiden Gue, apalagi yang ingin Anda katakan? Semuanya. Tidakkah kalian merasa aneh jika ini penggelapan? Mengapa saya akan menyimpan uangnya di kantor? Lagi pula, pendapatan bulanan Sheng Lin mencapai 500 juta, hanya 2 juta bahkan tidak. Tak cukup untuk pengeluaran kecil sebulan. Apakah Anda perlu saya mengambil risiko untuk melanggar hukum? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Menyembunyikannya di kantor juga masuk akal. Adapun hanya 2 juta. Itu karena kami menemukannya tepat waktu. Jika tidak, Presiden Gu tidak akan menggelapkan hanya 2 juta. Tepat sekali. Apa salahnya dengan 2 juta? Orang yang serakah. Kenapa mereka tak suka uang sedikit? Kalau begitu, Nona Chin, bagaimana Anda tahu saya menyimpan uangnya di tempat itu? Aku melihat Nona Chin dengan langkah akrabnya barusan. Orang yang tidak tahu akan berpikir, Anda sendiri yang menyimpannya. Aku tidak. Sudah lama sekali ketika aku membawakanmu dokumen. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu memasukkan uang itu. Kalau begitu penilaian Nona Chin memang tajam. Anda melihat saya memasukkan kartu, dan Anda tahu itu dana publik. Anda bahkan tahu angka desimal di dalamnya. Dengan presisi seperti itu, ketidaksesuaian dalam akunmu terlihat jelas di laporan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kalau begitu, Nona Chin, kapan Anda melihat saya memasukkan laporan keuangan? Baru kemarin, aku tidak sengaja mendengar Presiden Gu telepon seseorang. Kesimpulanku, kamu menggelapkan. Ketika kamu pergi, aku mengambil akun palsu yang kamu buat. Tidak heran sepupu saya harus secara pribadi menyiapkan laporan. Jeti itu untuk mengisi perutnya. Ada apa? Presidenmu. Kakak ipar, cepat datang dan nilai ini. Kakak, dia menggelapkan dana publik, dan dia tidak mau mengakuinya. Dia memalukan perusahaan. Anda hanya ingin semua orang tahu bahwa Anda
masuk melalui pintu belakang, bukan? Aku. Lianxi, ada apa? Kenki bersikeras saya menggelapkan dana. Ngomong-ngomong tentang Mana Chen, saya baru teringat sesuatu. Kemarin pukul 11 malam, Anda diam-diam masuk ke kantor Gu Lianxi. Apa yang ingin Anda lakukan? Aku tidak. Tadi malam pukul 11 malam, jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Bagaimana tuan mudamu bisa tahu? Berhenti. Tuan mudamu, masih ada pekerjaan untuk kami. Mengapa saat Anda menonton, Anda tidak memikirkan pekerjaan? Bicara, siapa yang menyuruh Anda ke sini dan membuat masalah? Kami tidak dihasut oleh siapapun. Kami cuma datang nonton. Kami paling membenci Presiden Gu, orang yang seperti ini. Sangat serakah. Kami hanya mengobrol sebentar. Tuan mudamu, kamu tidak akan menyalahkan kami kan? Kalian berdua, katakan yang sebenarnya, buat mereka bicara. Tuan mudamu, aku bilang. Ya, Chen Qi menyuruh kami datang. Kamu tidak bisa bicara omong kosong. Dia memberitahu kami sebelumnya. Ada pertunjukan seru hari ini. Dia suruh kami tunggu berita di sini. Kami hanya mengejek Presiden Gu beberapa kali. Dan kemudian mengunggah foto-foto itu secara daring. Kami tidak tahu pada awalnya, pertunjukan seperti apa itu, tak disangka itu ulah Presiden Gu. Bawa kedua orang itu. HR memproses pengunduran diri mereka. Tuan mudamu, aku salah. Aku lihat Presiden Gu gelapkan uang dan ingin memberinya pelajaran. Makanya aku ajak orang untuk menonton. Apakah Anda akan mengaku sendiri? Atau saya perlu menunjukkan buktinya? Bukti-bukti apa? Anda benar-benar orang yang tidak menangis sebelum peti mati. Saya punya di sini rekaman Anda masuk ke kantor Lianxi dan semua yang terjadi setelahnya. Bagaimana selundupkan laporan palsu, kartu ban. Saya tahu semuanya. Jika Anda sekarang mengakui semuanya dengan jelas, saya akan membiarkan Anda pergi. Mengapa Anda melihat saya? Tuan mudamu ingin Anda mengaku semuanya dengan jelas. Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau begitu kita punya kesepakatan. Anda tak bisa menarik kata-kata nanti. Jika masalah ini terungkap, dan Anda melibatkan saya, maka ibu Anda yang sakit parah di rumah sakit mungkin tidak akan mudah. Jangan khawatir, Nona Gu. Aku tidak akan membongkarmu. Sebut siapa yang menyuruhmu. Itu aku. Aku cemburu pada Presiden Gu. Alasan aku memfitnahnya, aku menaruh laporan keuangan palsu dan kartu bank itu di kantornya. Tidak ada yang menginstruksikanku. Presiden Gu, saya minta maaf. Saya selalu disesatkan oleh orang-orang picik. Mata saya dibutakan. Setelah masalah ini ditangani, mari kita lanjutkan dan menandatangani kontrak. Baik, Adapun Chen Qi, masukkan dia ke daftar hitam industri. Xian Qi, tunggu. Ada apa? Maafkan orang lain jika memungkinkan. Biarkan dia pergi kali ini. Terima kasih, Presiden Gu. Tapi jangan bermain trik kecil ini lagi. Jika ada lain kali, Anda akan masuk daftar hitam industri ini. Ya, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Keluar. Sepertinya Presiden Gu memiliki pandangan yang lebih luas. Memilih untuk bekerja sama dengan Anda kali ini. Benar-benar sebuah keputusan yang bijak. Sepupu, mengenai masalah ini, saya salah paham pada Anda. Maafkan saya. Manajer Zhao, jika tidak ada masalah lain, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Baiklah. Gu Lianxi, Anda benar-benar beruntung. Selamat bekerja sama. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Xian Qi, kemarin pukul 11 malam, bukankah Anda di rumah? Bagaimana Anda bisa melihat video dia masuk ke kantor Anda? Saya tidak punya video sama sekali. Saya mengarangnya. Tidakkah Anda takut itu akan menjadi bumerang? Saya percaya Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko. Dan dia menunjukkan warna aslinya. Lalu bagaimana dengan waktunya? Bagaimana Anda tahu itu pukul 11? Pagi ini, ketika saya kembali ke perusahaan, Satpam di pintu masuk mengatakan bahwa sekitar pukul 11 malam tadi, masih ada karyawan masuk perusahaan. Saya menebak itu dia. Tidak buruk, Mu Xian Qi. Namun, apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkan Chen Qi pergi? Meskipun Chen Qi terlalu percaya diri, saya tidak berpikir dia akan punya keberanian seperti itu untuk melakukan ini. Oleh karena itu, pasti ada dalang di baliknya. Paman Gu, Wei Wei dan aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa.
Gu Lianxi memiliki Mu Xianqi, sebagai backingnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau begitu mari kita mulai dengan Mu Xianqi. Bagaimana kita mulai dengan Mu Xianqi? Serahkan masalah ini padaku. Aku ingin melihat seberapa besar Mu Xianqi mencintai Gu Lianxi, sampai sejauh mana. Tolong aku, seseorang mengikutiku. Jangan takut, mobilku ada di dekat sini. Kenapa kita tidak pergi ke gang untuk bersembunyi di sana? Dia menyusul. Seharusnya aman di sini. Aku minta maaf, aku terlalu cemas ketika aku melihatnya menyusul tadi. Tidak apa-apa, kalau begitu mari kita tetap di sini saja dan bersembunyi sebentar. Bagus sekali. Lain kali aku akan menaikkan gajimu. Terima kasih, kakak. Kalian bersekongkol menipu saya. The film was translated and Jadi Anda narrated dan by pengikut M. kemarin Media. bersekongkol. Nona, ini semua demi uang. Jangan membenciku. Siapa Anda? Mengapa Anda menculik saya? Jangan takut, kau hanya umpan. Ikan besar belum datang. Anda ingin menggunakan saya untuk mengancam Mu Xianqi. Anda salah orang. Kami hanya pernikahan demi keuntungan. Tak ada kasih sayang di antara kami. Kalau begitu hari ini, aku akan menantangmu. Mari kita telepon Mu Xianqi sekarang. Halo, tuan mudamu. Istrimu sekarang ada di tanganku. Aku memberitahumu sekarang, bawa 30 juta ke gudang terbengkalai di pinggir kota. Apa kau tidak percaya padaku? Bicara. Tuan mudamu, apa kau percaya sekarang? Ingat untuk datang sendiri. Jangan panggil polisi. Mu Xianqi tidak akan datang. Jika Anda tidak percaya saya. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Dan melihat, apakah dia datang atau tidak. Mu Xianqi, Anda sama sekali tidak boleh bodoh. Lianxi, saya sudah membawa uangnya. Lepaskan orangnya. Desas-desus bilang tuan mudamu pria genit. Siapa sangka sekarang? Demi seorang wanita, dia berani membahayakan dirinya sendiri. Namun, sekarang aku pikir, 30 juta agak terlalu sedikit. Jika kau ingin aku melepaskannya, aku ingin kau menyerahkan seluruh grup Shenglin kepadaku. Anda bermimpi, Mu Xianqi. Bahkan jika kamu memberinya seluruh Shenglin Group, dia masih memaksa keberuntungan. Diam. Hanya Shenglin Group. Kalau begitu, saya beri Anda. Mu Xianqi, kamu gila. Tuan mudamu pria yang sangat penyayang. Ini adalah milik grup Shenglin, kontrak pengalihan. Selama kau menandatanganinya sekarang, aku akan segera melepaskan orangnya. Saya menepati janji. Aku adalah penculik profesional. Selama kau patuh, aku akan menepati janjiku. Apa kau berani menandatangani? Mu Xianqi, jika Shenglin tidak bisa diselamatkan, maka kita akan bercerai. Kalau tak tanda tangan sekarang, aku akan segera membunuhnya. Berikan panah itu kepada saya. Jangan tanda tangan, Mu Xianqi. Tulisan tangan tuan mudamu cukup indah. Baiklah, kau bisa mengambil orangnya sekarang. Mu Xianqi, kau berani panggil polisi. Bunuh dia untukku. Bos, kita sudah masuk perangkap. Lari. Lianxi, Film was translated
and Anda baik-baik narrated saja. by Saya Amelia. baik-baik saja. Apakah Anda baru saja menelpon polisi? Tidak, saya tidak. Lalu apa yang terjadi? Kakak. Kakak ipar tidak terlukakan. Apakah siren polisi itu ulah Anda? Ya, siang itu aku ke kantor cari kakak ipar, tapi dia tidak ada. Lalu aku mendengar Gu Weiwei menelepon. Saat itulah, aku tahu Gu Sheng akan kirim orang untuk menculik kakak ipar. Paksa kamu serahkan grup Sheng Lin. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Tugas paling mendesak sekarang adalah mendapatkan Xiang Lin kembali dulu. Jangan khawatir, kakak ipar. Ketika aku pergi ke perusahaan siang hari, aku mengetahui rencana mereka. Jadi aku meletakkan draft kontrak palsu di meja Gu Weiwei. Apa? Kalau begitu, yang saya tanda tangani. Perusahaan Gu Sheng, perjanjian pengalihan aset. Oi benar, aku juga menemukan di laci meja kantor Gu Weiwei, ayahnya, stempel perusahaan. Setelah menyusun kontrak, sekalian aku stempel untuknya. Aku juga merekam semua. Panggilan telepon Gu Weiwei. Besok, aku ke kantor polisi buat lapor kasusnya. Baiklah, kamu anak kecil. Siapa yang mengajarimu itu? Belajar darimu. Ayo pergi. Cepat. Ayah, Anda tidak perlu khawatir lagi. Para penculik itu lari sangat cepat. Polisi tidak menemukan mereka. Ayah merasa ada yang mencurigakan. Polisi sudah di luar, menunggu lama. Kenapa mereka tidak menangkap? Orang yang tidak bersenjata, tidak bisa menangkap. Apakah Anda memiliki delusi paranoid? Kau. Apakah Anda? Tuan Gue, kami dari Departemen Investigasi Kriminal. Seperti kamu dan Gu Weiwei terlibat dalam kasus penculikan. Mohon ikut kami. Ini, Gulian Si, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Presiden Gu. Ada apa? Sebenarnya, sebelumnya, Gu Weiwei menginstruksikanku. Bersikeras kamu menggelapkan uang. Saya melihatnya hari itu. Itu sebabnya saya tak biarkan tuan mudamu mendaftar hitam Anda di industri ini. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk memulai lembaran baru. Terima kasih, Presiden Gu. Aku tidak punya muka lagi. Untuk tetap di grup Xiang Lin, aku sudah memesan tiket kereta ke kampungku. Aku akan pergi minggu depan. Karena sikap Anda begitu teguh, saya tidak bisa memaksa Anda untuk tinggal. Pada tanggal 10 bulan depan, gaji Anda akan dibayarkan kepada Anda. Terima kasih, Presiden Gu. Mari kita berpisah secara baik-baik. Anda boleh pergi. Mengapa Anda di sini? Saya ingin bertanya kepada Presiden Gu. Jika kamu luang minggu depan, kalau mau, bergabunglah makan dengan kami. Makan? Mengapa Anda tiba-tiba begitu luang? Aku selalu luang untuk menemuimu. Mengingat kata-kata manis Anda. Saya setuju. Sampai jumpa minggu depan. Baik. kau mau kemana? Tidakkah kau tahu ini jam kerja? Presiden Zhou, perusahaan kami dilaporkan karena plagiarisme. Bahkan jika grup Zhou bangkrut, tak cukup untuk kompensasi. Apa? Ini, aku akan pergi sekarang. Jangan begitu. Kau. Presiden Zhou, melihat perusahaanmu sendiri, bangkrut di depan matamu sendiri. Perasaan itu tidak enak, bukan? Gu Lianxi. Apakah kau di balik ini? Presiden Zhou, Anda mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya. Bagaimana mungkin ini perbuatanku? Jangan kira aku takut padamu. Orang telanjang kaki tak takut sepatu. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa, aku akan tetap melawanmu. Anda sekarang bukan tidak punya apa-apa, tetapi dibebani dengan segunung utang. Seorang miliarder yang terlilit utang. Anda harus pikirkan cara dulu untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Lianxi, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimanapun, kita pernah saling mencintai. Apakah kau benar-benar harus sekejam ini? Anda adalah orang yang ingin kejam. Xu Yuhou, saya tidak pernah punya niat bersaing dengan Anda. Selalu Anda dan Gu Wenwei yang terus-menerus menentang saya. Mulai sekarang, Anda bisa membawa utang ratusan juta Anda dan impian kosong Anda dan jalani hidup Anda. Xinqi, Lianxi. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untuk Lianxi, selamat ulang tahun untukmu. bagaimana Anda tahu? Ini hari ulang tahun saya. Lianxi, cepat buat permintaan. Akan ada kejutan lain segera. Lianxi, lihat ke sana.
Beberapa waktu lalu, bukankah kamu bilang, kamu ingin makan malam keluarga? Hari ini, untuk ulang tahunmu, aku memanggil semua orang ke sini. Baiklah, hari ini, semua orang ada di sini hari ini. Mari kita berfoto bersama. Aku secara khusus membawa kamera hari ini. Kakak, mendekatlah. Rangkul mereka. Sedikit. Lihat kamera. 1, 2, 3. Senyum.